Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan materi karbohidrat dalam mata kuliah fisiologi pohon. Yang pertama ada Ananda Putri Febriana, yang kedua ada Ari Marwanur Setianingrum, yang ketiga ada Askar Rusida Fasya Kusmayadi, yang keempat ada saya, Binar Saya Pelangi, kemudian ada Brian Muhammad Juvendi. Untuk materi yang pertama, saya persilakan kepada Mas Brian untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pengertian karbon. Nama karbohidrat berasal dari hydrate of carbon yang merujuk ke rumus empirisnya CH2ON, di mana N adalah 3 atau lebih besar. Karbohidrat adalah senyawa polihidroksi, aldehid, atau polihidroksiketon. Oleh karena itu, karbohidrat mempunyai dua gugus fungsional yang penting, gugus hidroksil dan gugus keton atau aldehid. Karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang pertama, monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Monosakarida berdasar gugus fungsinya terdapat dua golongan, yaitu aldosa jika ujung rantai C suatu aldehid. Yang kedua, ketosa jika ujung rantai C suatu keton. Monosakarida berdasarkan jumlah atom karbonnya terdapat 4 golongan, yaitu triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Sifat fisik monosakarida yaitu yang pertama, padatan kristal tidak berwarna. Yang kedua, memiliki rasa manis. Yang ketiga, larut dalam air dan biasanya ada dalam jumlah sangat kecil dalam tanaman berkayu. Sedangkan sifat kimia monosakarida yaitu rantai C berikatan tunggal, tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan hidroksil. Kemudian sering ditemukan pada reaksi gelap fotosintesis dan reaksi respirasi. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi lebih sederhana. Yang kedua yaitu oligosakarida. Oligosakarida tersusun dari 2 atau lebih molekul monosakarida, terutama dalam bentuk yang pertama disakarida, sebagai contoh sukrosa dan maltosa. Yang kedua trisakarida, contohnya yaitu rafinosa dan melezitosa. Dan yang ketiga tetrasakarida, contohnya yaitu staciosa. Oligosakarida terpenting yaitu sukrosa karena jumlahnya besar, 95% dari berat kering material yang diangkut oleh flum, dan hampir tersebar ke seluruh sel. Sukrosa bersama dengan staciosa merupakan cadangan karbohidrat terbesar. Rafinosa dan staciosa dapat berada dalam tunas dan daun muda. Yang pertama, disakarida terdiri atas 2 molekul monosakarida yang terikat dengan ikatan glikosidik. Berikut tabel beberapa contoh disakarida. Bisa lanjut. Yang kedua, trisakarida terdiri dari 3 molekul monosakarida di mana antar molekul terikat dengan ikatan glikosidik. Sejumlah trisakarida dapat ditemukan bebas di alam seperti rafinosa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aska. Ya, yang selanjutnya, yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida merupakan polimer yang tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Polisakarida terpenting adalah selulosa dan pati.
Namun, terdapat beberapa polisakarida lain, yaitu hemiselulosa, pektin, dan gum. Selulosa. Selulosa berperan penting pada dinding sel, karena selulosa bersifat tidak mudah larut di dalam air dan pelarut organik. Namun, selulosa tetap dapat dipecah menggunakan dua macam enzim. Yang pertama ada enzim selulase sebagai katalisator untuk membentuk selobiase. Yang kedua ada enzim selobiase sebagai carrier untuk mengkatalis proses lebih lanjut untuk membuat glukosa. Yang selanjutnya ada pati. Pati terbentuk dari monomer glukosa yang terikat dengan ikatan glikosa dan dari proses pemadatan ratusan molekul glukosa yang menjadi rantai panjang dan berbentuk spiral. Butir-butir pati sangat besar, sehingga butir pati tidak dapat berpindah dari sel yang satu ke sel yang lain. Pati akan dibentuk di mana pati itu terdapat. Komponen utama penyusun pati yaitu amilosa yang merupakan homopolimer berbentuk linier dan amilopektin yang merupakan polimer panjang dan memiliki percabangan. Pati terdapat hampir pada seluruh jaringan tanaman dan merupakan cadangan karbohidrat terbesar pada tanaman berkayu. Pati pada daun merupakan hasil akumulasi fiksasi karbon selama fotosintesis, yang pada malam hari atau saat kondisi gelap akan digunakan untuk sintesis sukrosa dan ditransportasikan ke bagian tanaman lainnya. Pati juga dapat menjadi cadangan energi pada proses dormansi dan perkecambahan. Pengawetan kayu dapat dilakukan dengan cara merendam kayu di dalam air dalam waktu yang cukup lama untuk menghilangkan pati karena rayap sangat menyukai pati. Cukup yang saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Aska. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi. Selanjutnya, transformasi karbohidrat. Karbohidrat digunakan dalam banyak proses-proses seperti respirasi, sintesis lemak, protein, dan senyawa-senyawa non-karbohidrat lain, sehingga bentuk karbohidrat selalu berubah. Bentuk yang paling mudah untuk ditransportasi yaitu menjadi sukrosa. Produk utama penyimpanan pada daun yang terhimpun pada siang hari adalah sukrosa dan pati. Namun, pati bukanlah produk utama fotosintesis. Karbohidrat utama yang disimpan sebagian besar tumbuhan adalah pati. Di daun, pati terhimpun dalam bentuk amiloplas yang terbentuk sebagai hasil translokasi sukrosa atau karbohidrat lainnya. Konversi pati atau menjadi sukrosa sering terjadi baik pada bagian vegetatif maupun regeneratif pada biji yang sedang berkembang. Akan terjadi konversi gula, yaitu sukrosa menjadi pati pada buah yang telah masak. Maka pati akan berubah menjadi gula. Selanjutnya, ada pembentukan sukrosa. Sukrosa dibentuk dari glukosa dan fruktosa yang berlangsung di sitosol. Bahan pembentuknya adalah glukosa dan fruktosa yang telah terfosforilasi atau glukosa 1-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Ditranslokasikan melalui floem dan dibutuhkan 37 molekul ATP untuk sintesis 1 mol sukrosa. Menjadi uridin difosfat glukosa segera diangkut ke molekul penerima yaitu difosfat fruktosa atau fruktosa 6-fosfat yang telah terfosforilasi. Sukrosa atau disakarida yang terdiri dari 2 unit heksosa yaitu glukosa dan fruktosa serta ditambah oleh UDP atau uridin difosfat. Selanjutnya, pemecahan sukrosa. Sukrosa akan menghasilkan glukosa dan fruktosa apabila terhidrolisis. Hidrolisis sukrosa menghasilkan difosfat glukosa dan difosfat fruktosa.
Pembentukan pati berlangsung melalui proses yang sama secara berulang menggunakan glukosa dari gula nukleosida atau ADPG, adenosin difosfoglukosa. ADPG disintesis dalam kloroplas dan pasti lainnya menggunakan ATP dan glukosa 1-fosfat. Reaksi dikatalis oleh enzim pati sintase dan diaktifasi oleh kalium. Pembentukan pati. Produk utama penyimpanan pada daun yang terhimpun pada siang hari adalah sukrosa dan pati. Namun, pati bukanlah produksi utama fotosintesis. Karbohidrat utama disimpan pada sebagian besar tumbuhan adalah pati. Di daun, pati terhimpun dalam bentuk amiloplas yang terbentuk sebagai basil translokasi sukrosa atau karbohidrat lainnya. Konversi pati menjadi sukrosa sering terjadi baik pada bagian vegetatif maupun regeneratif. Yang pertama, pada biji yang sedang berkembang akan terjadi konversi gula, yaitu sukrosa menjadi pati. Yang kedua, pada buah yang telah masak, maka pati akan berubah menjadi gula. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ari, saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan karbohidrat. Karbohidrat yang pertama digunakan untuk pertumbuhan. Karbohidrat juga dapat dikonversi menjadi protoplasma dan produk-produk metabolisme lain yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Yang kedua yaitu penyusun membran sel. Salah satu bagian dari karbohidrat adalah glikoprotein, di mana glikoprotein merupakan bagian dari membran sel yang tersusun atas karbohidrat dan lemak. Yang ketiga, koordinasi metabolisme. Yang keempat, sumber karbon dan cadangan makanan. Karbohidrat yang dihasilkan merupakan cadangan makanan yang disimpan dalam akar, batang, dan biji sebagai pati atau amilum. Yang kelima, sumber nutrisi tanaman lain dengan melalui root graft atau hemi atau holoparasit. Selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah kehilangan karbohidrat. Bagian karbohidrat hilang karena beberapa proses seperti pencucian, penguapan dari daun, dan eksudit dari akar. Pencucian terjadi ketika ada aliran air yang membawa karbohidrat di akar terbawa oleh aliran air. Tercatat sekitar 800 kg karbohidrat dari tanah tercuci per hektar. Sebagian kecil karbohidrat yang hilang melalui akar diambil oleh simbion seperti mikoriza dan bakteri pengikat nitrogen. Selanjutnya ada akumulasi karbohidrat. Penyimpanan karbohidrat sangat berperan penting bagi tumbuhan karena bergantungan beberapa jenis tumbuhan terhadap cadangan makanan ketika musim panas, seperti pohon jati. Terdapat ekonomi karbohidrat yang dibagi menjadi 3, yaitu pemasukan, pengeluaran, dan balance. Balance inilah yang disebut sebagai akumulasi karbohidrat. Ekonomi karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu pemasukan yang merupakan jumlah karbohidrat yang dihasilkan oleh fotosintesis. Pengeluaran, yaitu jumlah karbohidrat yang dipakai untuk respirasi dan kehilangan lain. Yang ketiga yaitu ada balance, yang merupakan karbohidrat yang terakumulasi. Selanjutnya, karbohidrat disimpan dalam tumbuh-tumbuhan dalam berbagai bentuk, yaitu pati, lemak, sukrosa, senyawa nitrogen, rafinosa, fruktosa, dan hemiselulosa. Dalam tumbuhan, tempat penyimpanan terbanyak terdapat pada jari-jari sel parenkim. Hal ini karena terdapat banyak vakuola yang berfungsi sebagai tempat penimbunan. Jumlah pati paling banyak jika berdekatan dengan kambium dan semakin sedikit apabila mendekati bagian dalam sapwood. Sedangkan lemak akan semakin banyak bila berada pada bagian dalam sapwood dibanding dengan yang berada di dekat kambium. Pada bagian heartwood, sangat sedikit simpanan patinya. Hal ini menyebabkan semakin banyak heartwood, maka kayu akan semakin awet untuk perkakas. Hal ini karena rayap tidak akan menggerogoti kayu tersebut akibat simpanan patinya sedikit. Materi selanjutnya ada distribusi karbohidrat.
Terdapat banyak variasi antara jenis atau bagian pohon berkayu. Ini disebabkan karena perbedaan umur pohon dan musim, seperti evergreen, temperate, maupun tropis. Distribusi karbohidrat dapat dilihat dari berat keringnya. Alokasi distribusi karbohidrat terbagi menjadi 35% untuk pertumbuhan, 45% untuk respirasi, dan 20% lainnya hilang sebagai daun gugur, cabang, dan bagian-bagian tanaman lain. Baik, terima kasih teman-teman semua atas penjelasannya. Kemudian sekian dari kami atas presentasi materi karbohidratnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.